Di sebuah restoran mewah Jakarta, Chen Hao duduk gugup di hadapan pacarnya, Wang Meimei. Pemuda 25 tahun ini bekerja sebagai kurir dengan gaji 3 juta per bulan. Penampilannya sederhana, jaket lusuh, sepatu mengelupas. Tapi malam ini, hidupnya akan berubah total. Meimei menatapnya dengan jijik. Katanya, dia sudah tidak tahan melihat Chen Hao yang setiap hari cuma jadi kurir miskin. Sudah 3 tahun mereka pacaran. Tapi kapan bisa beli tas branded? Kapan punya rumah? Teman-temannya semua sudah punya mobil mewah. Chen Hao mencoba tenang. Dengan suara lembut, dia berjanji akan bekerja keras untuk masa depan mereka. Tapi Meimei tertawa sinis. Katanya, sayang tidak bisa bayar tagihan. Dia butuh pria kaya. Tepat saat itu, seorang CEO muda bernama Zhang Wei mendekat dengan setelan mahal dan kunci Porsche di tangan. Dengan arogan, dia memeluk Meimei dan menyebut Chen Hao pecundang. Meimei langsung mengumumkan bahwa mereka putus. Zhang Wei bahkan melempar Rp100.000 ke meja untuk ongkos ojek pulang si kurir miskin. Chen Hao hanya tersenyum tipis, berdiri dengan tenang dan berjalan keluar. Yang tidak mereka tahu, di sudut restoran, Paman Li, kepala pelayan keluarga Chen, mengamati semuanya sambil geleng-geleng kepala. Gadis bodoh itu baru saja melepaskan pewaris terkaya di negara ini. Keesokan harinya, Chen Hao bertemu Lim Xiaoyu. Mereka mulai sering bertemu. Chen Hao sengaja memesan kopi di kafe itu setiap hari. Xiaoyu tidak peduli Chen Hao miskin. Dia bahkan membelikan Chen Hao makan siang ketika tahu pemuda itu belum makan. Perlahan, Chen Hao jatuh cinta pada ketulusan gadis itu. Sementara itu, Meimei hidup mewah bersama Zhang Wei. Tas branded, perhiasan mahal, mobil sport, semuanya dia dapat. Tapi suatu hari, di sebuah mall mewah, Meimei bertemu Chen Hao yang sedang bersama Xiaoyu. Dengan sombong, Meimei mengejek mereka berdua sebagai pasangan miskin yang cocok. Zhang Wei bahkan menantang Chen Hao membeli tas branded seharga 100 juta untuk membuktikan dia bukan pecundang. Semua orang di toko itu tertawa meremehkan. Tapi Chen Hao hanya tersenyum dan berkata tidak perlu membuktikan apa-apa pada orang yang salah. Xiaoyu menarik tangan Chen Hao untuk pergi, tapi Chen Hao menghentikannya. Dengan tenang, dia mengambil ponselnya dan menelepon seseorang. Dalam hitungan menit, Paman Li datang dengan seragam formal, membawa kartu hitam eksklusif. Ekspresi semua orang berubah ketika Chen Hao dengan santai membeli seluruh koleksi tas di toko itu senilai 2 miliar rupiah. Manajer toko langsung mengenali kartu hitam itu. Kartu khusus hanya untuk keluarga Chen Group. Konglomerat terbesar di Asia. Wajah Meimei pucat pasi. Zhang Wei tergagap tidak percaya. Chen Hao menatap mereka dengan tatapan dingin dan berkata bahwa dia adalah Chen Hao, pewaris tunggal Chen Group yang bernilai 50 miliar dolar. Selama ini, dia hidup menyamar untuk mencari cinta sejati, bukan cinta karena harta. Meimei terjatuh lemas, menangis menyesal. Dia mencoba meminta maaf, mengatakan dia masih cinta pada Chen Hao. Tapi Chen Hao hanya tersenyum dan berkata sudah terlambat. Dia sudah menemukan wanita yang mencintainya apa adanya. Chen Hao memeluk Xiaoyu yang masih syok dengan kenyataan ini. Dengan lembut, dia berbisik bahwa identitasnya memang pewaris miliarder. Tapi perasaannya untuk Xiaoyu sangat tulus. Dia berjanji akan membuktikan cintanya bukan karena kasihan, tapi karena ketulusan Xiaoyu yang membuatnya jatuh cinta. Zhang Wei mencoba membela diri, tapi dengan satu panggilan telepon, Chen Hao membuat perusahaan Zhang Wei kehilangan semua kontrak dengan Chen Group.
Dalam semalam, Zhang Wei jatuh bangkrut. Akhirnya, Chen Hao mengumumkan identitas aslinya ke publik. Mulai hari ini, dia adalah Chen Hao yang sebenarnya, pewaris terkaya dengan wanita tulus di sampingnya. Dan Mei Mei, dia hanya bisa menangis menyesal, kehilangan berlian, karena memilih kaca.